Manusia dan lingkungan hidup. Topik tentang manusia dan lingkungan hidup ini dapat dikaji dalam kebudayaan maupun hubungannya dengan lingkungan. Dalam pandangan antropologi ekologi, kebudayaan dan lingkungan ini menyebabkan kondisi lingkungan dan teknik subsistensi menentukan maupun membatasi perkembangan banyak aspek budaya. Sistem sosial budaya menyesuaikan dirinya dengan cara yang berpola dan dapat diprediksi dalam kaitannya dengan kendala ekologi dan demografi. Nah, ini adalah Julian Stewart merumuskan bahwa lingkungan dan kebudayaan bukanlah kedua lapangan yang terpisah, melainkan keduanya terlibat dalam hubungan dialektik yang juga disebut dengan umpan balik atau hubungannya dengan responsivitas. Lalu, tujuan dari bab ini adalah agar mahasiswa dapat memiliki kompetensi kesarjanaan yang berwarisan budaya, yang dengan ketika berkarya di tengah masyarakat mereka mampu berpikir kritis, kreatif, dan lain sebagainya. Dalam mencari solusi pemecahan masalah tersebut, bab ini membagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama adalah menjelaskan hakikat dan makna lingkungan hidup bagi manusia. Lalu yang kedua, menjelaskan hubungan kualitas penduduk dan lingkungan terhadap kesejahteraan manusia. Lalu yang ketiga, memetakan problematika lingkungan sosial dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat. Lalu yang keempat, menginventarisasi dan menjelaskan isu-isu penting dalam pendidikan lintas budaya dan bangsa. Lalu tercatat ada 3 model yang menjelaskan relasi antara manusia dan ciptaan yang dapat dibedakan dalam tradisi kekristenan, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah model martabat raja atau bisa disebut dengan kingship model. Nah, ini menjelaskan tentang mempertautkan manusia, mendudukkan alam dan mendominasi atas ciptaan yang lain. Lalu yang kedua, model penata layanan atau bisa disebut dengan stewardship model. Nah, model ini menjelaskan tentang model ini melanjutkan pola struktur hierarki dualisme, meski manusia selanjutnya secara implementatif juga bertanggung jawab mengurus atau mengawal membuktikan bahwa model penata layanan ini menjadi tradisi utama kekristenan. Lalu yang ketiga ada model kekeluargaan atau bisa disebut dengan kinship model. Nah, kinship model ini menjelaskan tentang merujuk pada pendapat Johnson dan penulis Katolik Roma bernama Himes dan Himes. Kualitas penduduk dan lingkungan terhadap kesejahteraan manusia. Menurut Thomas W. Marriage, pertumbuhan penduduk populasi di dunia mulai dari tahun sekian, pengaruh pertumbuhan penduduk jumlah penduduk terhadap alam tidak dapat dalam posisi relasi langsung
tetapi melalui sistem produksi yang khas. Dengan kata lain, urusan pertumbuhan penduduk bukan lagi menjadi semata-mata urusan negara tertentu, tapi juga menjadi imperatif semua bangsa di dunia. Jumlah penduduk yang semakin meningkat ini pantas diwaspadai karena telah menimbulkan persoalan lingkungan yang serius. Seperti yang pertama adalah pemanasan global. Yang kedua adalah hujan asam. Yang ketiga adalah penipisan lapisan ozon. Yang keempat adalah penipisan ketersediaan air dalam tanah. Dengan kata lain, meski ketersediaan pangan dapat dilipat kali gandakan, tidak dapat tercapai kesamaan kecepatan pertumbuhan penduduk. Dalam kaitan ini, pemerhati lingkungan yaitu Barry Commoner menegaskan bahwa persoalan kependudukan merupakan persoalan yang terkait dengan standar hidup. Dinamika terkait dengan standar hidup sebenarnya juga tak dapat dilepaskan dari baku tarik relasi ekonomi politik di dunia. Masih terkait dengan kualitas penduduk dan lingkungan, terkait dengan kesejahteraan manusia, hal ini juga perlu diketahui adalah berkembang apresiasi terhadap cara pandang gerakan ekologi yang dikenal dengan yang pertama adalah ekologi dalam atau yang bisa disebut deep ekologi. Komentar atas pendekatan ekologi dalam juga muncul dari Fridtjof Chandra. Karena kesamaan asumsi yang dikembangkan revolusi pura pemikiran dan filsafat ketimuran tentang fisika. Dengan pandangan baru ini, maka paradigma ekologi lebih dikenal sebagai sebuah kajian etika baru yang mengenalkan nilai-nilai umat manusia dan meninggalkan etika antroposentris di masa lalu. Imago Dei. Manusia segambar dengan yang kalik, sebagai manusia diberikan mandat untuk mengelola bumi bukan dengan menekankan aspek dominum terrae yang kemudian diterjemahkan sebagai mengeksploitasi bumi, tapi menjinakkan bumi sehingga dikelola dengan berkelanjutan. Dari Protokol Kyoto, CMP Montreal 2005. Persoalan lingkungan yang sangat fundamental saat sekarang telah mengejala dalam bentuk perubahan iklim. Laporan dari UNFCCC 2008 menunjukkan bahwa perubahan iklim telah diketahui bertambah sebagai sebuah tantangan terbesar yang pernah terjadi di hadapan umat manusia. UNFCCC melangkah ke pertemuan komunitas ilmuwan internasional yang telah menghasilkan suatu pemahaman sumber. Laporan merupakan laporan dari The Fourth Annual Report of the Intergovernmental Panel of Climate Change atau IPCC. Prediksi pertambahan panas terhadap sistem iklim adalah suatu yang pasti dan pertambahan secara rata-rata suhu udara global dan laut ketebalan yang luas pencarian salju dan es serta naik rata-rata permukaan air laut secara global.
Penilaian terhadap perubahan iklim sendiri sudah dipercantumkan dalam protokol Kyoto, dan di dalamnya terdapat inti dari kesepakatan, yaitu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan ranah pasar global untuk melindungi lingkungan dan beberapa kesepakatan penting untuk menjaga kestabilan iklim daerahnya, yakni yang pertama ada target emisi karbon di negara berkembang. Yang kedua, pemberlakuan perdagangan emisi internasional. Yang ketiga, kerjasama penerapan di antara negara-negara maju. Yang keempat adalah penerapan pembangunan yang bersih. Hanya saja kebijakan itu baru dihaluskan oleh negara-negara maju pada tahun 2008 sampai 2012. Protokol ini kiatnya mencoba membangun lingkungan bumi yang kondusif untuk dihuni umat manusia. Masalah sosial. Problematika lingkungan sosial dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat. Persoalan lingkungan sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat akan menajamkan tatkala lingkungan tersebut mendapatkan tekanan dari faktor luar yang mendorong pergeseran nilai-nilai, tatanan struktur kesepahaman bersama, komitmen bersama. Jika dikerucutkan, persoalan sosial budaya yang dihadapi masyarakat dapat diilustrasikan dalam 3 elemen. Yang pertama adalah civil society. Yang kedua adalah state atau negara. Elemen yang ketiga yaitu himpunan pengusaha. Ketiga elemen dalam arena publik ini menjadi penanda untuk menerangkan bagaimana relasi-relasi yang terjadi dalam menimbulkan dampak bagi alam maupun yang sebagainya. Isu lingkungan secara makro di atas telah jelas menerangkan betapa lingkungan harus dikelola dengan hati-hati. Sebab itu, negara sebagai bagian dari kontrak masyarakat Indonesia patut membuat suatu perlindungan hukum. Dalam sebuah tatanan negara, maka area kesejahteraan masyarakat akan dilindungi oleh kebijakan publik. Kebijakan publik ini yang dimaksud adalah sebuah rumusan kontrak sosial yang